akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taifa Mansurah, senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan kalian, sahabat Taifa Mansurah, walaupun hanya melalui video ini. Namun, mari kita sama-sama mengambil manfaat yang ada di dalam video ini untuk mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, subscribe ya, agar mengikuti perkembangan video Taifa Mansurah lainnya. Dan tak lupa juga like dan share ke grup WA atau Facebook sahabat untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan tanpa basa-basi lagi. Bingung, kok ada ulama munafik dan bagaimana cara mengenali mereka? Segala puji bagi Allah atas keagungan sifat-sifatnya dan kemurahan anugerahnya. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad beserta keluarga dan seluruh para sahabatnya. Amma ba'du. Ulama artinya orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang sesuatu, sedangkan ilmu pengetahuan mempunyai dasar-dasar berupa kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang jelas yang bisa diajarkan kepada orang lain. Setiap ilmu pengetahuan punya kekhusyuan dan terperinci yang hanya bisa dipahami oleh orang yang mendalaminya. Ketika kita mengatakan ulama Islam, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang syariat Islam. Artinya mereka yang telah mempelajari ilmu-ilmu Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Sehingga ulama adalah orang-orang yang menjelaskan kepada umat tentang ajaran Islam dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka adalah penghubung antara Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW dengan umat manusia. Para ulama adalah orang-orang terbaik dan manusia pilihan dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui ulama adalah manusia biasa, sehingga ada oknum atau beberapa orang di antara mereka menjadikan agama sebagai kendaraan untuk mendapatkan dunia dan hawa nafsu pribadinya berupa kekuasaan atau yang lainnya. Tapi, sekali lagi saya ulangi bahwa ulama sejenis ini adalah hanya oknum dalam jumlah yang sedikit saja. Pada realita kehidupan kita sekarang, ulama yang dikategorikan sebagai ulama su atau buruk terdiri dari tiga kelompok. Yang pertama adalah bukan ulama Islam, tapi seseorang yang sekedar mempunyai sedikit wawasan disebabkan membaca beberapa buku Islam, kemudian tampil seakan-akan seperti ulama, memberikan fatwa, mengarahkan umat. Mereka hadir di media massa dan mereka hadir di media sosial dengan sangat masif, sehingga masyarakat menganggap mereka sebagai ulama. Kenapa mereka bukan ulama Islam? Jawabannya mungkin karena mereka tidak mendalami ilmu Islam sebagai bidang ilmu pengetahuan, tapi mereka hanya memiliki wawasan umum tentang ajaran Islam. Saya berikan contoh sederhana saja. Ada orang yang suka membaca buku kedokteran dan pengobatan. Apakah dia langsung dianggap sebagai dokter? Tentu saja tidak. Dokter adalah orang yang telah sekolah dan menempuh pendidikan kedokteran. Andaikan masalah agama dan ulama kita berlakukan seperti masalah kedokteran, insya Allah sebagian besar kerusakan yang diakibatkan fatwa dan ceramah-ceramah tidak jelas akan hilang dan tiada. Yang kedua, ulama yang terkena syubhat, yaitu orang yang mempelajari Islam dan mempunyai pengetahuan tentang Islam, akan tetapi pengetahuan mereka telah tercampur dengan pengetahuan yang bertentangan dengan Islam, sehingga lahirlah pandangan-pandangan yang merusak Islam dan ajarannya. Mereka menjadi tokoh kelompok liberal. Yang ketiga yaitu oknum ulama yang mempunyai hawa nafsu, berkuasa dan mengumpulkan harta atau memperbanyak pengikut, sehingga membolehkan yang haram atau melegalkan yang batil atau melarang yang halal untuk mencapai tujuannya. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, ulama su adalah mereka yang mengajak orang kepada kesesatan dan kekufuran, atau yang mengajak kepada bid'ah, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah Ta'ala, atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala. Syarah Thalathul Usul halaman 151. Imam Ibnu Uyainah rahimahullah berkata, mereka yang merusak dari ulama kita menyerupai orang-orang Yahudi, mereka yang rusak dari ahli ibadah kita menyerupai orang-orang Nasara. Penjelasannya, Allah Ta'ala mencela umat Yahudi karena memakan hasil suap, mengumpulkan harta dengan cara yang batil, menghalangi dakwah di jalan Allah, membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan keadilan, menolak kebenaran karena kesombongan atau karena takut kehilangan sumber keuangan atau jabatan. Mereka yang memiliki sifat hasad, keras hati, menutup kebenaran,
menyamarkan kebatilan, semua itu ada pada ulama su, ahlul bid'ah, dan yang serupa dengannya. Al-Hikam Al-Jadirah bil Iza'ah halaman 44. Dan yang jadi masalah adalah ada ulama su yang mengajak kepada kesesatan dengan menggunakan dalil. Tentu saja ini akan membuat kebingungan, terutama pada orang-orang awam. Saudaraku, jangan heran, iblis saja melawan perintah Tuhan pakai dalil. Untuk mempermudah pemahaman, saya berikan contoh dengan obat dan penyakit. Nah, contohnya adalah ada orang yang lagi sakit kepala. Nah, sebagian orang atau kebanyakan orang tahu kalau sakit kepala obatnya minum obat X lah, perumpamaan. Dan jika mabuk perjalanan minum obat Y, tanpa harus periksa ke dokter. Akan tetapi jika sakit kepala tak kunjung sembuh dengan meminum obat X, ditambah gejala-gejala lainnya, bisa dipastikan dia akan periksakan dirinya ke dokter untuk mencari tahu penyakitnya dan untuk mendapatkan resep obatnya. Artinya di sini, permasalahan agama ada yang bisa diketahui oleh semua orang dan ada yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mendalami ilmu agama, bukan mereka yang hanya membaca bacaan yang bersifat keislaman saja. Masalah dalil dan pendalilan adalah bagian dari domain orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu Islam. Dalam masalah dalil dan hukum perlu ada 4 perkara. Yang pertama, dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, cara pendalilan dipahami dengan memahami usul fikih atau usul istidlal. Ketiga, hukum yang dihasilkan. Ini menjadi domain ilmu fikih. Dan yang keempat, orang yang berdalil adalah orang yang memiliki kompetensi untuk mengambil hukum dari dalil. Mereka disebut mujtahid. Namun, yang terjadi adalah banyak orang yang hanya mengetahui dalil langsung dan kesimpulan hukum tanpa mengetahui cara istidlal atau pendalilan yang benar atau kompetensi orang yang berbicara tentang dalil tersebut. Bagaimana harusnya kita bersikap? Kami nasihatkan, ikutilah fatwa para ulama yang sudah jelas keilmuannya atau lembaga-lembaga fatwa yang jelas kredibelnya. Dan jangan lupa kita harus mengetahui profil da'i atau ulama tersebut, sekolahnya di mana, atau berguru pada siapa, sehingga diketahui kredibilitas dan kompetensinya dalam berbicara masalah agama. Dan tentu saja, lihat pada kehidupan sehari-harinya, apakah dia bergaul dengan penguasa, atau dia menolak untuk diberikan kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab.